kembali lagi di channel saya. Kali ini kita belajar tentang soal utul UGM tahun 2019. Baik, langsung aja kita ke soal yang pertama. Jika tangen X sama dengan 2, maka nilai sin X tambah cos X per sin X kurang cos X. Ini soal TK di utul UGM ya. Nah, untuk menjawab soal ini, tangen X kita buat dulu bentuknya berbentuk rasional ya, yaitu 2 per 1. Nah, apa kegunaannya ini nanti? Supaya kita bisa mencari sinus X-nya. Sinus X itu sama dengan depan per miring ya. Depan per miring, miringnya dulu kita tentukan yaitu 2 kuadrat. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Gitu ya. Lalu depannya 2. Berarti ini nanti nilainya 2 per akar 5 ya. Sehingga cos X-nya langsung nanti ketemu ya. Samping per miring 1 per akar 5. Oke, nah kemudian dari sini karena sudah dapat sin X dan cos X-nya, kita langsung substitusikan aja ke soalnya ya. Kita substitusikan ke soalnya. Berarti sin X itu 2 per akar 5 ditambah cos X ya. 2 per akar 5 ditambah 1 per akar 5 per 2 per akar 5 dikurang 1 per akar 5. Oke, saya rasa untuk soal ini karena udah sama penyebutnya, sama-sama akar 5, tinggal kita coret aja akar 5-nya ya. Kita coret akar 5-nya. Berarti ini karena udah sama penyebutnya ya. Sehingga hasilnya nanti adalah 3 per 2 tambah 1 ya. 2 ditambah 1 per 2 kurang 1. Hasilnya menjadi 3 per 1 yaitu 3. Maka kuncinya yang benar adalah D. Berikutnya soal nomor 2. Salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang dalam kurung 3A kurang 5X tambah 3 sama dengan 0 adalah 3 akar lainnya. Perkalian nilai A yang memenuhi. Nah, ini kita misalkan dulu X1-nya X1 ya. Akar yang pertamanya X1. Lalu akar yang kedua X2. Katanya 3 kali akar yang lainnya. Berarti bisa kita tulis ini 3X1. Sehingga untuk menyelesaikan ini ingat aja teorema Veta ya. Dimana X1 kali X2 itu sama dengan ini X2 ya. C per A. Nah, ini yang perlu kita hafal ya. Rumus ini yang perlu kita hafal. Oke. Baik, kita tinggal kalikan aja X1 kali X2. Berarti X1 dikali X2-nya kan 3X1 sama dengan C per A 3 ya. 3 per 1 sama dengan 3. Berarti dari sini tinggal 3X1 kuadrat sama dengan 3. Berarti X1-nya plus minus 1. Gitu ya. Sehingga untuk menentukan nilai A-nya nanti tinggal substitusikan ini ke soal ya, substitusikan aja nilainya ke soal. Berarti di dua kasus nanti bisa plus 1X-nya, bisa minus 1. Baik, kita masukkan yang positif dulu ya. Kita substitusikan yang positif dulu. Berarti X sama dengan 1. Maka kita substitusikan ke soal. X kuadrat berarti 1 kuadrat dikurang 3A kurang 5 ya, tulis aja dulu 3A kurang 5 kali X berarti kali 1 kali ya tambah 3 sama dengan 0. Nih. Berarti tinggal kita cari A1 nya ya. Dari sini 1 dikurang 3A ditambah 5 tambah 3 sama dengan 0. Kira begitu, maka ini pasti dapatlah nilai dari A1 nya. Minus 3 kita buat ini jadi A1 ya. A1 karena ada dua jenis nanti A nya ya. Sama dengan minus 9. Berarti A1 nya adalah 3. Itu untuk yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Untuk yang kedua kita substitusikan aja X-nya minus 1 ya. Berarti dari sini minus 1 kuadrat kurang, ini kurang ya, 3A kurang 5 kali minus 1 tambah 3 sama dengan 0. Oke. Berarti hasilnya ini 1 ya. 1 minus 1 kali minus jadi positif. Tambah 3A. Positif kali minus 5 jadi minus 5.
kemudian ini tambah 3 sama dengan 0. Berarti dari sini 3A sama dengan, nah 1 kurang 5 minus 4 tambah 3 minus 1 pindah ke ruas kanan jadi 1. Maka A-nya sama dengan 1/3. Ini A2 ya. Nah, ini A2, saya tandai dulu A2-nya. A2-nya 1/3. Sehingga ketemu nilainya. Yang ditanya perkalian A1 dikali A2. A1-nya tadi 3, A2-nya 1/3, maka hasil dikalinya adalah 1. Baik, kita cek kuncinya. Maka kunci yang tepat itu adalah dodol. Ya, 1. Oke. Baik, soal berikutnya tentang pertidaksamaan irasional ya, atau pertidaksamaan bentuk akar. Nah, jika himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan akar kuadrat dari x kuadrat kurang x tambah 1 kurang dari atau sama dengan dari akar x tambah 1, solusinya katanya berbentuk interval tertutup, yaitu x dari A sampai B. Ya, tentukan nilai A tambah B. Nah, baik, kita langsung kerjakan aja. Kita misalkan dulu x kuadrat kurang x tambah 1-nya itu si fx ya. Untuk yang ruas kanannya yaitu si x tambah 1 itu si gx. Kemudian untuk mengerjakan bentuk akar yang pertama, syarat akar yang harus kita kerjakan duluan ya. Syarat akar. Berarti syarat akar itu fx harus lebih besar sama dengan 0. Nah, dimana fx-nya tadi akar dari. Nah, gak usah ikut akar lagi kita buat ya. Tinggal yang dalam akarnya x kuadrat kurang x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti kita cari himpunan solusi x yang memenuhi pertidaksamaan ini ya. Maka karena setelah kita selidiki persamaan kuadratnya, yaitu ini tidak bisa difaktorkan, dengan kata lain diskriminannya itu negatif dan A-nya positif, maka ini kita simpulkan definite positif. Nah, berarti solusi untuk definite positif ini adalah x elemen real. Artinya semua himpunan memenuhi. Untuk x kuadrat kurang x tambah 1, semua himpunan x bilangan real itu memenuhi. Oke, itu syarat akar yang pertama, yaitu si fx. Sekarang kita cek untuk bagian yang si gx ya. Berarti untuk si gx kita cek untuk yang kedua, checklist 2 aja saya buat. Untuk yang checklist yang kedua, yaitu si gx harus lebih besar sama dengan 0. Berarti yang dalam akarnya x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti x lebih besar dari minus 1. Sehingga untuk bagian syarat harus kita iriskan ya. Yaitu himpunan penyelesaiannya harus kita iriskan. Himpunan penyelesaian irisan dari x lebih besar dari minus 1 dan x elemen real tadi, x elemen real hasil irisannya apa kira-kira? Himpunan yang sama maksudnya ya. Maka irisannya itu himpunan yang sama adalah irisannya yaitu x lebih besar dari min 1 ya. Itu himpunan yang samanya atau irisannya. Kemudian langkah yang kedua, kita operasikan ya. Kita cari hasil x nanti yang memenuhi setelah kita operasikan dengan cara kuadratkan kedua ruas ya. Berarti ini menjadi, kalau kita kuadratkan kedua ruas akarnya hilang ya. X kuadrat kurang x tambah 1 lebih kecil sama dengan x tambah 1 ya. Berarti dari sini x kuadrat minus positif satunya kita matikan aja ya, karena sama-sama positif 1. X-nya pindai jadi minus 2x lebih kecil sama dengan 0. Faktorin aja. X kali x kurang 2 kecil sama dengan 0. Maka kalau kita cek pembuat nolnya si x ini adalah 0. X kurang 2 adalah 2. Maka kita cek nanti di garis bilangan. Hasilnya itu adalah interval tertutup dari 0 sampai 2. Ya, ini untuk himpunan penyelesaian yang kedua.
Ini himpunan penyelesaian yang kedua setelah dioperasikan. Nah, untuk himpunan penyelesaian total, himpunan penyelesaian secara keseluruhan, ini himpunan penyelesaian keseluruhan, HP itu sama dengan himpunan penyelesaian 1 diiriskan dengan himpunan penyelesaian kedua. Himpunan penyelesaian 1 tadi X lebih besar minus 1 kan? Nah, X lebih besar minus 1. Kalau kita iriskan, kita buat ke garis bilangannya aja ya. Kita buat ke garis bilangan aja. Nah, nih. Berarti yang pertama tadi HP satunya di sini minus 1 ya. Kemudian 0. Kemudian 2. HP 1X lebih besar dari min 1. Berarti daerahnya ke arah kanan ya. Ke arah kanan. Sep. Nah, lalu interval tertutup dari 0 sampai 2. Nih. Nah, ini ya. Kasih bulat penuh karena dia pakai sama dengan atau tertutup ya. Maka kira-kira kalau kita panjang, ini kan tanda panah artinya bisa kita panjangin. Ya, kita panjangin aja ini. Maka irisannya apa kira-kira? Maka irisannya itu dari 0 sampai 2. Maka hasilnya itu adalah di sini. Bentuknya katanya berbentuk interval A sampai B. Sehingga A kita pastikan 0, B kita pastikan 2. Nah, berarti nilai dari A tambah B itu sama dengan 0 tambah 2, yaitu 2 ya. Hasilnya adalah 2. Kita cek kunci jawabannya. Jawabannya adalah bola. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang ketidaksamaan eksponen. Nah, kalau kita lihat di sini panjang kali soalnya ya, nggak usah saya bacakan, kita langsung kerjakan aja. Nah, ini kalau kita lihat soalnya sebenarnya kita hanya mengubah aja ke basis 2 semua soalnya ya. Berarti kalau kita ubah, ini nanti kan bisa jadi minus 1 dikali 2 pangkat 2x tambah 1. Artinya ini jadi minus 2 ya, minus 2 namanya. Baik, soal berikutnya tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, kalau kita lihat soalnya panjang kali ya. Tapi sebenarnya ini kita ubah aja semua ke dalam basis 2 dulu ya. 4 kita ubah ke basis 2 nanti, 8 juga, 16 juga. Ini 8 juga ya. Nah, berarti tinggal kita manipulasikan aja dia ya. Berarti kalau dia minus 2 pangkat 2x tambah 1 itu sama aja dengan minus 2 dikali 2 pangkat 2x ya. Lalu tambah 4 pangkat x itu jadi 2 pangkat 2x ya, tambah 8 itu kan 2 pangkat 3, berarti 3 nya kalikan ke pangkat x tambah 1/3, berarti tinggal 2 pangkat 3 kali x, 3x, 3 kali 1/3 itu 1 ya, kurang 8 itu 2 pangkat 3 juga. Nah, berarti kalau 3 ke per 3 nya kita coret, tinggal 2x kurang 1. Nah, kemudian kita lanjut lagi, 2 pangkat 4, berarti 4-nya coret, tinggal 2x, 2 pangkat. 2x kurang 1 lebih besar dari 0. Berarti ini sekarang model soalnya ya. Nah, kemudian ini kan langsung bisa kita lihat bahwasanya sama dia ya, sama, cuma dia minus 2 pangkat 2x kurang 1 dikurangkan. Seandainya tambah dia udah langsung bisa kita coret ya. Nah, berarti bisa kita ubah bentuknya ini menjadi, ini kan minus 2 kali 2 pangkat 2x tambah, ini kan bisa saya tulis 1. Ini bisa saya tulis koefisiennya 1 ya. Ini 1 kali gitu. 1 dikali. Berarti karena udah sama variabelnya 2 pangkat 2x ya, dengan ini tinggal koefisiennya aja jumlahkan. Minus 2 tambah 1 ya minus 1. Berarti tinggal minus 1. Satunya nggak usah tulis ya. Minus 2x ya. Kita tulis saja. Kita buat aja koefisiennya 1 ya. Mana tahu nanti kita perlukan nih. Minus 1 dikali
2 pangkat 2x. Kemudian ini udah selesai ya, tambah 2 pangkat 3x tambah 1. Ya, kita tulis saja dulu 2 pangkat 3x tambah 1. Nah, ini kan tadi senama saya bilang, yang ini ya, senama. Berarti ini kan bisa kita buat 2 pangkat min 1 itu min 2 pangkat min 1 itu 1 per 2 pangkat 1. Artinya setengah. Berarti kita ubah menjadi kurang setengah. Ini setengah kali 2 pangkat 2x. Nah, ini kali ya, ini kali. Ini dikurang sama juga ya, setengah 2 pangkat 2x lebih besar dari 0 ya. Kemudian kita lebih sederhanakan lagi ya soalnya ya. Berarti dari sini ini minus 1 kali 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat 3x tambah 1. Minus ini kan udah sama, ini variabelnya. Ini udah sama variabelnya. Nah, sehingga kita tinggal operasikan koefisiennya aja. Min setengah kurang min setengah ya min 1 ya. Berarti ini min 1 dikali 2 pangkat 2x lebih besar dari 0. Nah, ini pun udah sama dengan yang awalnya. Min 1 kurang min 1 jadi minus 2 pangkat 2x. Ini minus 2 kali ya. Ini sorry, kita hapus dulu dia. Minus 2 dikali 2 pangkat 2x tambah 2 pangkat 3x tambah 1 lebih besar dari 0. Maka kita tinggal pindahkan aja yang minus ke ros kanan ya. Ini jadi 2 pangkat 3x tambah 1. Ini kita buat ke pangkat ya, biar jangan salah paham. Lebih besar dari, ini jadi positif ya. 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1 ya. Berarti ini jadi 2 pangkat 3x tambah 1 lebih besar dari 2 pangkat 2x tambah 1. Pangkatnya jumlahkan aja ya, karena basisnya udah sama. Berarti dari sini, karena basisnya udah sama, tinggal ambil pangkatnya, kebertidaksamaannya. Sehingga 3x tambah 1 lebih besar 2x tambah 1. Maka pindahin 2x-nya ini, habiskan aja ya, jadi 0 ya. Berarti 3x kurang 2x, x lebih besar dari 0. Itulah hasilnya. Nah, kita cek pilihannya. X lebih besar 0. Kuncinya adalah bola. Oke. Baik, nah ini soal yang terakhir ya. Ini berbentuk persamaan, sistem persamaan. Nah, coba kita perhatikan persamaannya, ada tiga persamaan dalam sistemnya ya. Kemudian yang ditentukan nilai Z. Berapa kira-kira nilai Z-nya. Nah, untuk menjawab soal ini juga manipulasi aljabar ya. Kita tandai dulu dia. Ini kita buat persamaan 1 ya, persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, kemudian coba kita sederhanakan dulu persamaan 1 ya. Persamaan 1 kita buat jadi x buka kurung x, berarti ini tambah y ditambah z ya, sama dengan 1. Itu persamaan yang 1. Persamaan kedua, keluarkan y-nya. Ini y tambah z tambah x sama dengan 6. Satu lagi, keluarkan z-nya. Z tambah x tambah y sama dengan 9. Nah, coba kita cek. Ternyata ini kan sama nilainya ini dengan ini ya. Sama. Berarti kalau kita jumlahkan semuanya, kita jumlahkan ke bawah aja ya. Iya, kita jumlahkan. Maka ini kan udah sama, nilai yang sama. Berarti tinggal x, keluarkan faktor yang sama yaitu x tambah y tambah z. Itu tadi faktor yang sama. Lalu kalikan dengan x. Ya, kali ke dalam x tambah y. Kan itu juga hasilnya. Y tambah z dan seterusnya. Ya, tambah z sama dengan, kita jumlahkan 1 tambah 6 tambah 9 itu adalah 16. Itu dulu langkah pertama ya.
Berarti dari sini bilangan yang sama dikalikan itu adalah bilangan kuadrat. Sehingga X tambah Y tambah Z kuadrat sama dengan 16. Ya, berarti bisa kita pastikan X tambah Y tambah Z itu sama dengan 4. Ya. Kemudian kita disuruh menentukan nilai Z. Ya, kita ambil positifnya aja. Kenapa? Karena berhubung di pilihan itu semua positif ya. Jadi X tambah Y tambah Z-nya kita pilih yang positif 4. Oke, kemudian step yang kedua. Kan di sini X tambah Y tambah Z sudah dikasih tahu hasilnya 4. Maka bisa kita gunakan persamaan 1, 2, dan 3 juga. Tadi kita operasikan tambah, sekarang kita operasikan kurang. Ya, sekarang kita operasikan kurang dia. Coba. Berarti untuk bagian kurang, kita kurang ya. Yang 3 dulu, karena nilainya lebih besar, yaitu 9 tadi ya. 3 persamaan 3 dikurang persamaan 2 dikurang persamaan 1. Baik, kita cek persamaannya. Tadi ya. Berarti Z kuadrat tambah ZX tambah ZY sama 9 itu persamaan 3. Ya. Kalau kita kurangkan, ini gunakan aja yang sudah kita faktorkan tadi ya. Berarti tinggal kalau kita kurangkan, ini tetap faktor yang sama kita keluarkan ya. Faktor yang sama kita keluarkan yaitu X tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z. Di sini nanti dia faktor yang sama tadi X tambah Y tambah Z ya kali ya persamaan 3 duluan kan, si Z duluan berarti, lalu dikurang, kita cek persamaan kedua. Nah, persamaan kedua itu nanti Y ya, itu nanti Y, Z kurang Y kurang X sama dengan kita kurangkan 9 kurang 6 kurang 1 berarti 2. 9 kurang 6 3, 3 kurang 1 2. Ya, atau saya buat aja di sini ya. 9 kurang 6 kurang 1 sama dengan 2. Nah, X tambah Y tambah Z-nya kan udah dikasih tahu 4 nih nilainya. Berarti tinggal substitusikan aja. Dan dari sini bisa kita manipulasi juga. Karena si Z yang mau dicari, ya kita buat X tambah Y-nya sama dengan 4 dikurang Z. Ya, berarti kita lanjut persamaan berikutnya setelah yang menghasilkan 2 tadi. X tambah Y tambah Z-nya kan 4 dikali Z dikurang. Berarti ini bisa saya keluarkan ya, Y tambah Z sama dengan 2. Ini kita coret aja ya. Hasilnya 1. Ini 2 ya. Sehingga Z dikurang ya. Z dikurang Y tambah Z. Sorry, ini bukan Y tambah Z ya, tapi Y tambah X. Kita hapus dulu. Ini Y tambah X. Nah, maaf ada kesilapan tadi. Y tambah X. Maka Y tambah X ya. Berarti Z dikurang Y tambah X kan sudah ada di sini ya. Y tambah X sudah jelas ada di sini. Nih, Y tambah X-nya. Yaitu atau X tambah Y-nya 4 kurang Z. Maka tinggal kita substitusikan aja ya. Tinggal substitusikan aja. Z dikurang 4 kurang Z sama dengan, ya 2-nya pindahin jadi 1/2 ya. Oke, kemudian berikutnya ini aja kita olah supaya dapat Z-nya ya. Berarti ini jadi Z dikurang 4 tambah Z. Berarti jadi 2Z dikurang 4 sama dengan setengah. Maka 2Z-nya sama dengan setengah tambah 4, 4 setengah. 4 setengah bisa kita tulis 9/2. Maka dari sini nanti Z-nya 9/2 dibagi 2, 9/4. Kira-kira gitu ya. Hasilnya 9/4. Baik, kita cek pilihannya. Jawabannya adalah dodol. Oke, sekian untuk hari ini soal-soal yang kita bahas. Jangan lupa untuk subscribe ya, supaya tetap dapat mengikuti perkembangan dari channel ini. Terima kasih.